adsorpsi, terus reaksi permukaan, dan disopsi. Nah, nanti ada beberapa tahapan itu mana yang berperan sebagai penentu untuk reaksi kimianya. Nah, itu nanti di diagnosis fungsi katalis. Jadi nanti kalian akan bertemu dengan banyak persamaan, tapi ini nggak usah dihafal, tapi yang penting kalian paham prinsipnya. Nah, saya masuk ke materi yang pertama, yaitu tahapan pada reaksi katalitik ya. Nih, ya, jadi yang di pertemuan sebelumnya ya, fungsi dari katalis itu kan memang untuk memudahkan berlangsungnya suatu reaksi ya. Kenapa kok bisa ya? Karena dengan adanya penambahan katalis itu membuat atau menawarkan mekanisme reaksi tersendiri ya, di mana jalur yang ditawarkan itu memiliki energi aktivasi yang lebih rendah ya dibandingkan kalau reaksi tersebut berlangsung tanpa menggunakan katalisator. Ya, jadi yang akan kita bahas ini adalah reaksi katalitik heterogen, di mana kita menggunakan katalisator padat, ya, dan reaktan produknya itu berada di fase gas. Nah, jadi melibatkan dua fase ya, fase gas, reaktan atau produk, ya. Kemudian fase padatnya adalah katalisator. Nah, tahapan reaksi katalitiknya seperti ini. Ada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Nah, gambarnya kalian bisa lihat di sebelah kiri ya. Ini adalah langkah atau tahapan reaksi katalitik heterogen. Ini saya ambil dari Vogler. Ya. Nah, jadi yang pertama, karena ini melibatkan dua fase ya, yaitu fase padat, dalam hal ini katalisator, dan fase gas adalah reaktan yang akan nanti bereaksi pada sisi aktif dari si katalisnya. Nah, jadi pasti akan terjadi dulu difusi ya, difusi atau transfer massa dari reaktannya ya, dari reaktan yang misalkan kita sebut reaktannya adalah spesies A ya atau senyawa A. Dari ruang fluida, dalam hal ini berarti fluidanya adalah fluida gas, ke permukaan eksternal pelet katalis. Jadi terjadi difusi dulu, difusi atau transfer massa ya, dari reaktan dalam ruang fluida atau dalam bulk gasnya ya, itu ke permukaan eksternal pelet katalis. Nah, seperti ini, yang poin 1 ya. Nah, kemudian setelah terjadi difusi reaktan ya dari ruang fluida ke permukaan eksternal pelet katalis, tahap berikutnya masih difusi atau masih transfer massa ya. Tahap kedua adalah difusi reaktan dari mulut pori ya. Jadi dari pori-pori katalis, dari mulut porinya atau bagian luar dari pori katalis ke permukaan internal katalis. Ini yang poin 2. Ya, jadi difusi dari reaktan dari mulut pori ke permukaan internal katalis melalui pori. Nah, setelah itu yang ketiga, adsorpsi ya, bukan ya, tapi adsorpsi reaktan menuju pada permukaan katalis. Nah, jadi permukaan katalis itu berarti ya ada sisi aktif dari katalisnya ya. Kemarin di pertemuan pertama saya sudah membahas juga komponen-komponen katalis ya. Ada yang masih ingat apa aja? Ya, ada sisi aktif ya kan, ada sisi aktif itu kan yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya reaksi kimia ya. Ada promotor, ada support ya kan, yang melindungi komponen aktif. Nah, itu termasuk komponen katalisator. Nah, jadi setelah difusi reaktan dari mulut pori ke permukaan internal katalis ya, melalui pori katalisatornya, kemudian tahap berikutnya adalah proses adsorpsi. Adsorpsi reaktan ya. Jadi adsorpsi reaktan menuju pada Ini adsorpsi reaktan menuju pada permukaan katalis. Nah, setelah terjadi tahap adsorpsi reaktan pada permukaan katalis, dilanjutkan dengan reaksi. Nah, reaksi kimia ya, reaksi kimia reaktan pada sisi aktif katalisatornya. Kemudian setelah terjadi reaksi ya pada sisi aktif katalis. Ya, jadi setelah terjadi reaksi pada sisi aktif permukaan katalis,
Berarti kan di sini sudah terbentuk produk ya. Terbentuk produk. Nah, kemudian setelah terbentuk produk dilanjutkan dengan proses desorpsi. Kebalikan dari absorpsi ya. Desorpsi produk. Misalkan produk yang terbentuk adalah produk B. Nah, di sini ya. Reaksinya reaktan A terkonversi ya atau bereaksi pada sisi aktif dari si katalisnya menghasilkan produk B. Setelah produk B terbentuk ya akan ada proses berikutnya tahap kelima yaitu desorpsi produk. Desorpsi produk dari permukaan katalis ya. Nih, tahap 5. Desorpsi produk dari permukaan katalis. Kemudian tahap yang keenam jadi kebalikannya. Nih, difusi internal ya atau difusi produk dari permukaan internal pelet menuju mulut pori pada permukaan eksternal katalis. Kemudian langkah yang terakhir adalah difusi eksternal, yaitu transfer massa produk dari permukaan eksternal ke ruang fluida ya atau ke fase bulknya atau ke fase gasnya itu. Nah, dia akan bergabung lagi ya, harus keluar dari reaktor misalkan kayak gitu. Nah, ini tahapan ya, tahapan di mana nanti kan akan belajar masing-masing menyusun persamaan pada tahap proses difusi, adsorpsi ya, kemudian eh, reaksi permukaan ya. Nanti ini yang pertemuan hari ini kita akan bahas itu. Ya, jadi itu adalah tahapan reaksi katalitik heterogen dengan menggunakan katalisator padat ya. Ada 7 tahap. Ya, sebaiknya Anda mungkin hafal ya. Jadi biar kebayang nanti pada waktu menyusun persamaan tahapannya tahu ya. Jadi kalian bisa melakukan perhitungan untuk menentukan tahapan mana yang berperan atau yang sebagai penentu ya untuk reaksi kita menyusun persamaan reaksi kimia misalkan untuk desain dari reaktornya. Ya, ya. Jadi nih, laju reaksi keseluruhan itu dapat dianggap sama. Laju reaksi keseluruhan ya, yang tadi ada 7 tahapan itu, ada 7 tahapan 1 sampai dengan 7 itu dapat dianggap sama dengan laju dari salah satu tahapan yang paling lambat dari rangkaian tahapan itu. Jadi dari 7 itu mana yang paling lambat? Nah, yang paling lambat itu yang kita anggap sebagai apa namanya reaksi yang mewakili reaksi keseluruhan ya. Misalkan ketika tahapan difusi kan tadi yang kalau di sini berarti tahap 1, 2, 6, dan 7 ya. Nah ini. Ketika tahapan difusi atau tahap 1, 2, 6, dan 7 ini relatif sangat cepat ya. Relatif sangat cepat jika dibandingkan dengan tahapan reaksi ya, yaitu pada poin 3, 4, dan 5. Nah, ini dampaknya apa? Konsentrasi spesi pada aktif site itu akan sulit dibedakan dengan konsentrasi spesi tersebut pada ruang fluida. Karena proses difusinya kan berlangsung cepat ya. Nah, jadi ya apa namanya? Bisa dibilang konsentrasi dari spesies atau reaktan ya. Kayak dalam hal ini misalkan reaktan A yang berdifusi menuju ke permukaan aktif katalis, nah itu konsentrasinya akan sama ya, akan tampak sama dengan konsentrasi spesies tersebut atau konsentrasi reaktan pada sisi aktif si katalisnya. Nah, kemudian kalau tahapan reaksi berlangsung sangat cepat ya daripada tahapan difusi, nah jadi kalau misalkan tahapan reaksi itu berlangsung sangat cepat, lebih cepat daripada tahapan difusi, maka fenomena perpindahan panas ini akan mempengaruhi laju reaksi. Jadi yang akan mempengaruhi laju reaksi adalah fenomena perpindahan panas, perpindahan massa ya atau difusi sebagai faktor yang lebih dominan. Kalau tahapan reaksinya berlangsung dengan sangat cepat atau lebih cepat daripada proses difusi, berarti di sini yang sebagai penentunya adalah ya laju reaksi untuk proses difusinya. Nah, kalau kita kan katalis itu tidak katalis atau padat tidak selalu berpori ya. Kalau kita menggunakan katalis berpori ya berarti nanti akan ada proses difusi di dalam pori-pori katalis. Nah, ini juga bisa membatasi laju reaksi ya. Jadi ini juga bisa jadi sebagai penentu kalau memang proses difusi reaktan dalam pori katalis itu berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan tahapan yang lain. Ya. Hmm.
Oke, mungkin pesan saya nanti ini kan ke belakang itu banyak persamaan ya dan banyak istilah yang mungkin kalian baru pakai atau baru gunakan. Jadi pesan saya mungkin sambil mencatat barang poin yang ada di setiap slide saya. Jadi biar nanti bisa ngikutin ya. Saya lumayan banyak slide, ada 48 slide dan nanti semakin ke bawah semakin banyak persen. Satu. Ya. Nah, ke permukaan eksternal pelet katalis, tahap yang satu. Ya. Jadi kita mau bahas menyusun persamaan reaksi ya, proses difusi dari ruang fluida ke permukaan eksternal katalis atau difusi eksternal. Ya, jadi misalkan reaktan A ya yang akan bereaksi pada sisi aktif katalis ini memiliki konsentrasi. Jadi konsentrasi reaktan A pada ruang fluida ya atau pada bulk fluida ya itu konsentrasinya adalah CAB. Ya, jadi CAB ini adalah simbol yang menunjukkan konsentrasi reaktan A pada ruang fluida atau pada bulk fluida. Nah, karena ini adalah proses difusi dari ruang fluida ke permukaan eksternal katalis, ya, berarti kan molekul reaktan A ini ya harus berpindah ya, atau proses difusi melewati lapisan batas. Ya, melewati lapisan batas antara ruang fluida dengan permukaan katalisator. Nah, tebalnya itu adalah kita simpulkan dengan delta. Jadi delta itulah ketebalan ya, ketebalan apa namanya? Ya tadi ya fluida yang melewati atau melingkupi katalisator padat. Nah, itu. Nanti ada gambar yang di set berikutnya. Nah, jadi dia harus berpindah atau melewati lapisan batas ya, lapisan batas antara ruang fluida dengan permukaan katalis supaya apa ya? Supaya bisa mencapai permukaan luar katalisnya. Karena kan reaksinya kan berlangsung di ya kalau berpori berarti dalam masuk ke pori-pori katalis di komponen aktif si katalisnya ya kan. Nah, jadi kan dia harus apa namanya berdifusi dulu ya karena ini kan antar fase. Ya, jadi supaya dapat mencapai permukaan luar katalis. Nah, konsentrasi molekul A pada permukaan luar katalis itu disimbolkan besarnya adalah CAS. Ya. Jadi CAS itu adalah konsentrasi reaktan A ya pada permukaan luar katalis. Nah, kemudian persamaan ya. Persamaan laju perpindahan spesies A untuk tahapan ini min RA ya, sama dengan KC dikali dengan CAB. Tadi CAB adalah konsentrasi reaktan A pada bulk fluida ya, dikurangi dengan CAS. CAS adalah konsentrasi reaktan A pada permukaan luar katalis. Nah, sedangkan Kc ini adalah koefisien perpindahan massa. Ya. Jadi Kc adalah koefisien perpindahan massa. Nah, jadi laju perpindahan spesies A untuk tahap yang pertama atau tahap difusi dari ruang fluida ke permukaan eksternal katalis, kita nyatakan dengan persamaan min Ra sama dengan Kc dalam kurung CAB dikurangi dengan CAS. Ini kita anggap persamaan satu ya. Nah, kemudian tadi ya hubungan antara Kc dengan koefisien difusivitas. Jadi Kc ini atau koefisien perpindahan massa ya, Kc adalah koefisien perpindahan massa ini berbanding lurus dengan koefisien difusivitas yang disimbolkan dengan DAB dan berbanding terbalik dengan ketebalan lapisan batas. Kira-kira ketebalan lapisan batas ini dipengaruhi oleh laju alir fluida enggak? Laju alir fluida berpengaruh nggak terhadap ketebalan lapisan batas? Berpengaruh nggak? Ya berpengaruh ya kan? Kalau berpengaruhnya gimana?
Kalau misalkan laju alir fluidanya itu besar, nah berarti nanti lapisan ini, lapisan batasnya tuh akan lebih tipis. Tapi kebalikannya kalau fluida yang mengalir dalam reaktor ya, waktu itu di pertemuan pertama kan saya sudah kasih gambaran ke kalian ya, posisi reaktor dengan yang menggunakan katalisator padat ya, contohnya ada fixed bed ya, mudah-mudahan masih ingat untuk setnya saya bagi ya, saya share sekalian dengan yang ini. Nah, kemudian kan reaktan itu kan mengalir dari atas. Nah, kalau misalkan laju alir fluida gasnya ini tinggi ya atau besar, nah itu berarti ketebalan lapisan batasnya akan lebih tebal dibandingkan kalau fluida mengalir dengan kecepatan atau dengan laju yang lebih apa namanya lebih ya maaf kalau lajunya itu laju fluidanya itu lebih besar, wah, lapisan batasnya itu tipis ya. Tapi kalau laju alif fluidanya lebih lambat, nah, akan menyebabkan ketebalan lapisan batas ya antara fluida dengan permukaan luar katalisator itu lebih tebal. Jadi di sini koefisien perpindahan massanya itu berbanding lurus dengan koefisien difusivitas atau DAB ya, tapi dia berbanding terbalik dengan ketebalan lapisan batas. Tuh. KC sama dengan DAB per beta. Persamaan yang kedua. Ya. Kemudian, nah ini gambarannya ya, yang tadi saya jelaskan. Ini saya ambil dari Vogler juga. Nah ini kalian anggap katalisator padat ya kan. Kemudian ini pelet katalis ya. Nah, ini ketebalan tadi, ketebalan antara itu tadi ya, ruang fluida dengan permukaan eksternal katalis. Yang dimana ketebalan ini itu dipengaruhi oleh kecepatan fluida yang melewati katalis. Ya. Kalau kecepatan fluida yang melewati katalisnya rendah, lapisan batasnya atau nilai deltanya ini, ya dia akan cenderung tebal, kayak gambar yang di sini ya. Nah, sehingga nilai KC-nya itu akan rendah, ya kan? Karena kan tadi KC sama dengan apa? Koefisien difusivitas dibagi dengan delta ya atau dengan ketebalan. Sebaliknya, kalau perpindahan massa fluida ya yang melewati lapisan tersebut berlangsung lambat, nah ini akan mempengaruhi apa namanya? Bisa mempengaruhi laju reaksi keseluruhan ya. Jadi kalau perpindahan massa melewati lapisan batas ini lambat, nah dia akan mempengaruhi laju reaksi keseluruhan. Laju reaksi keseluruhan itu kan tadi kan ada 7 tahapan ya. Nah itu nanti kalau memang proses difusinya ini berlangsung paling lambat ya berarti yang akan mempengaruhi laju reaksi secara keseluruhannya proses difusi. Tapi kalau misalkan tadi kecepatan fluida, nah itu berpengaruh terhadap tadi ya ketebalan, ketebalan lapisan. Kalau kecepatan fluidanya itu rendah, berarti ya nilai deltanya atau ketebalan lapisannya semakin besar. Kalau kecepatan fluidanya tinggi, ya berarti seperti gambar yang di sini. Ya, apa ketebalan lapisannya itu akan lebih tipis, sehingga nilai KC-nya akan lebih besar. Nah, ini ya. Pada kecepatan fluida yang sangat tinggi, lapisan lapisan batas ya, lapisan batas ini akan menjadi sangat tipis sehingga sama sekali tidak memberikan tahanan terhadap proses difusi. Jadi kalau misalkan kecepatan fluida yang sangat tinggi, lapisan batasnya akan menjadi sangat tipis sehingga tidak sama sekali memberikan tahanan terhadap proses difusi spesi ya, atau reaktan menuju ke permukaan katalis. Sehingga ya bisa dipastikan difusi eksternalnya tidak lagi sebagai penentu laju reaksi ya, atau yang membatasi laju reaksi. Selain apa yang mempengaruhi nilai tahanan eksternal ya, ini juga ukuran katalisatornya. Jadi selain tadi ketebalan dari lapisan apa namanya? Ketebalan dari lapisan ya antara fluida dengan permukaan luar katalis dan juga ini apa? Ukuran dari partikel katalisatornya. Kalau misalkan ukuran partikel katalisnya semakin kecil, ya tahan eksternalnya juga akan semakin berkurang.
Nah, kalau misalkan kondisi di mana tahanan tersebut hilang sama sekali ya, nah itu berarti nilai CAB itu nilainya akan sama dengan CAS. Nilai CAB tadi kan hubungannya apa? Di persamaan yang pertama ya. Min RA sama dengan KC kali CAB min CAS. Nah, jadi kalau misalkan tahanan itu tidak sama sekali, ya nilai CAB akan sama dengan CAS ya. Nah, berarti kan laju perpindahan spesi A-nya ya tidak berpengaruh terhadap apa namanya tahapan reaksi secara keseluruhan. Gitu ya. Nah, tadi sudah difusi eksternal, kemudian tahap yang kedua adalah difusi internal. Ini tahap yang kedua ya. Jadi tahap pertama kan persamaannya min RA sama dengan KC dikalikan CAB ya, dikurangi dengan CAS. Di mana CAB adalah konsentrasi spesi A pada bulk fluida, kalau CAS itu konsentrasi spesi A pada apa namanya permukaan katalis ya. Nah, kemudian pada difusi internal ini posisi reaktannya molekul reaktan sudah berada pada permukaan katalis ya, dengan konsentrasi CAS ya. Jadi pada proses tahap difusi internal ini molekul A itu sudah ada di permukaan katalis dan konsentrasinya dinyatakan dengan CAS. Nah, dia harus berdifusi ke bagian dalam katalis, di mana konsentrasi reaktan A di bagian dalam katalis itu kita lambangkan dengan Ca ya. Jadi ada CAB, ada CAS, ada Ca ya. Nah, Ca adalah konsentrasi reaktan A yang mendifusi ke bagian dalam katalis. Nah, kemudian reaktan nanti ini ya yang mendifusi ke bagian dalam katalis. Nah, ini dia akan bereaksi dengan katalis yang terdeposisi. Kalau misalkan katalis yang berpori ya di bagian dalam pori-pori katalis. Nah, kalau ukuran katalisnya besar ya, ukuran katalis terbesar ya pasti spesi A akan membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk mendifusi ke bagian dalam katalis ya. Kalau dibandingkan dengan eh, katalisator dengan diameter yang lebih kecil. Nah, itu pasti proses difusi ke bagian dalam katalisnya akan butuh waktu lebih singkat. Atau apalagi kalau misalkan katalisatornya tidak berpori ya. Nah, jadi reaksinya pasti juga akan berlangsung di permukaan pori-pori katalis. Jadi proses difusinya juga akan lebih singkat. Ya, jadi di lain pihak untuk ukuran katalis yang lebih kecil, maka diperlukan waktu yang sangat singkat untuk bisa berdifusi ke bagian dalam katalis. Nah, jadi kalau misalkan ukuran katalisnya kecil ya proses difusi internal tidak lagi membatasi laju reaksi keseluruhan karena berlangsung lebih cepat ya. Karena kan tadi yang mempengaruhi atau yang membatasi laju reaksi keseluruhan adalah tahapan yang lebih lambat atau yang paling lambat dibandingkan dengan yang lain. Nih, masih difusi internal. Nah, kemudian laju reaksi ya pada tahap difusi internal itu kita nyatakan dengan persamaan min RA sama dengan KR dikalikan dengan CAS. Ya. Jadi CAS adalah konsentrasi reaktan A pada permukaan luar katalis. Kemudian kalau KR itu adalah konstanta laju reaksi keseluruhan. Konstanta laju reaksi keseluruhan. K-nya K kecil nih ya. Kalau yang tadi min RA sama dengan KC ya, kali CAB min CAS. Kemudian kalau sekarang untuk difusi internal, min RA sama dengan KR dikalikan dengan CAS. Nah, ini untuk difusi internal, tapi pengaruh ukuran partikel katalis ya, terhadap apa namanya konstanta reaksi ya, konstanta kecepatan reaksi. Tadi kalau misalkan ukuran katalisnya itu semakin kecil ya, karena kan nilai KR itu
berbanding terbalik dengan diameter dari katalis. Jadi kalau misalkan apa namanya diameter katalisnya semakin besar ya pasti nilai KR kecil ya. Jadi ya aksi difusi internalnya akan berlangsung lebih lambat dibandingkan kalau menggunakan katalisator dengan diameter atau dengan ukuran yang lebih kecil. Itu difusi internal. Nah, ya, tadi kan kemudian tahap berikutnya yang keempat adalah adsorpsi ya. Adsorpsi. Jadi kan tadi udah kalau proses ini tahap yang keempat, adsorpsi isotermis. Proses adsorpsi dan molekul reaktan ya dalam pori katalis, bagian dalam dari katalisatornya. Nah, jadi di sini adsorpsi kimia ya itu merupakan bagian penting dalam rangkaian proses katalitik. Jadi yang dikatakan istilah isotermis, nah ini adalah menunjuk pada kondisi adsorpsi gas ya. Kondisi adsorpsi gas pada tekanan yang bervariasi, tapi suhunya itu konstan. Tekanannya boleh bervariasi, tapi yang penting suhunya itu konstan, itu berarti isotermis. Nah, kemudian ada simbol lagi, yaitu huruf S ya. Ini dari saya ngambil simbolnya dari pakai yang di Vogler ya, karena saya ngacunya ke sana. Nah, di sini huruf S ini digunakan untuk melambangkan active site atau sisi aktif dari katalis ya, di mana bagian ini merupakan komponen katalis yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya reaksi kimia dalam katalisator. Nah, jadi huruf S itu digunakan untuk melambangkan active site yang belum terisi oleh molekul ataupun atom ataupun senyawa kompleks apapun ya. Harus diingat karena nanti ini kita pakai simbol-simbol ini akan kita pakai buat pada waktu kita menyusun persamaan kimianya ya. Jadi huruf S itu digunakan untuk melambangkan active site yang belum terisi oleh molekul. Kemudian kombinasi huruf S dengan huruf yang lain ini menunjukkan bahwa active site-nya telah terisi oleh senyawa tertentu. Jadi kan ini kan ya proses absorpsi ya. Nah, absorpsi itu kan ya proses di mana molekul reaktan itu ya menumbuk permukaan aktif katalis dan terikat di situ. Nah, itu. Terikat pada sisi aktif si katalisatornya. Nah, kalau sudah sisi aktifnya itu dilambangkan dengan huruf S. Kalau huruf S ini sudah dikombinasikan dengan huruf yang lain, ya berarti komponen aktifnya itu sudah terisi. Contohnya, misalkan saya di persamaannya menuliskan CA.S. Nah, ini berarti sisi aktifnya, sisi aktif si katalisnya itu ya salah satu ya, sisi aktif kan banyak tuh. Sisi aktif kan banyak ya. Nah, itu sudah mengikat atau sudah terisi oleh molekul A. Sudah ada yang jadi molekul A sudah ada yang terabsorb ya pada sisi aktif katalis. Ditulisnya gini A.S. Kalau S aja berarti sisi aktifnya itu ya belum mengikat reaktan ya. Nah ini absorpsi spesies A pada site S, ya. Site S kan berarti sisi aktif katalisnya, itu ditunjukkan oleh persamaan reaksi berikut. A reaktan ya ini ya, reaktan A plus S A.S. Nah, ini berarti sisi aktif katalisatornya itu sudah ya udah mengikat ya atau komponen reaktan A itu ya sudah terikat pada sisi aktif si katalisnya dan siap untuk bereaksi. Nih, ada beberapa variabel yang akan kita gunakan ya untuk menjelaskan proses adsorpsi isotermis. Yang pertama CT. CT itu menunjukkan konsentrasi molar total active site ya, atau konsentrasi molar total sisi aktif yang ada di dalam katalisator tersebut per satuan massa katalis. Jadi per satuan massa katalis itu CT. CT adalah konsentrasi molar total active site
per satuan massa katalis. Ya. Satuannya bisa kalian pakai mol per gram katalis. Atau dengan kata lain ya jumlah sisi aktif ya per unit massa. Jadi banyaknya sisi aktif per unit massa pada katalisator yang kita gunakan. Ya. Semakin banyak sisi aktifnya ya semakin reaktif ya katalisatornya itu. Tapi seiring dengan jalannya waktu penggunaan ya semakin lama digunakan katalisator kan yang saya jelaskan di pertemuan pertama ya dia bisa mengalami deaktivasi. Nah, deaktivasi ini salah satunya ya ini berkurangnya sisi aktif si katalisatornya. Nah, itu jadi ditanya dengan berkurangnya jadi kalau katalis mengalami deaktivasi itu berarti sisi aktif katalisatornya itu berkurang. Berkurangnya ya penyebabnya bisa macam-macam ya. Bisa karena falling, bisa karena sintering, bisa karena poisoning dan sebagainya. Tapi itu dia berkurang, jadi mengurangi keaktifan dari katalis. Nah, CT adalah konsentrasi molar total aktif site per satuan massa katalis atau sama dengan jumlah aktif site per unit massa ya per bilangan Avogadro. Nih, kalau CV ya, CV ini adalah konsentrasi molar aktif site yang masih kosong atau vacant site. Jadi sisi aktif yang belum mengikat molekul reaktan. Nah, itu berarti kita simbolkan dengan CV. Ya. CV adalah konsentrasi molar aktif site yang masih kosong. Nah, kemudian kalau CIS, ya, ini adalah konsentrasi permukaan dari site ya atau permukaan sisi aktif katalis yang sudah ditempati oleh spesi I. Spesi ini adalah mewakili reaktan. Kayak tadi misalkan eh, sisi aktifnya itu sudah mengikat molekul reaktan A. Nah, berarti I-nya ini diganti dengan A, CA.S. Gitu ya. Nah, jadi CIS itu menunjukkan konsentrasi permukaan dari site yang ditempati oleh spesi I dengan satuannya mol per gram katalis. Nah, kalau CI.S aksen inilah konsentrasi permukaan dari site yang ditempati spesi I per luas permukaan katalisnya. Jadi mol per meter persegi. Kalau PI, ya ini melambangkan besarnya tekanan parsial. Tekanan parsial dari spesi I dalam fase gas. Nanti ada beberapa asumsi yang kita ambil ya pada waktu kita akan menyusun persamaan. Tuh diperhatikan biar paham. Ya. Nah, ini nih beberapa istilah yang nanti akan kita pakai untuk menyusun persamaan reaksinya pada masing-masing tahapannya. CT, CV, CIS, CIS aksen, PI. Kemudian, nah ini. Nama ini ya, hubungan antara CIS aksen dengan CIS. Hubungannya sebagai berikut. Nah, sebentar ya, nunggu adzan selesai dulu.
Ya, saya lanjutkan lagi. Nah, masih absorpsi isotermis. Jadi hubungan antara CIS aksen dan CIS ya. Itu CI dot S aksen itu sama dengan CIS per SA, di mana SA itu menunjukkan luas permukaan katalis per unit massa katalis. Jadi luas permukaan per unit massa katalis. Jadi kadang suatu katalis semakin besar luas permukaannya, itu ya dia semakin efektif ya untuk apa ya berperan dalam meningkatkan laju reaksi kimia dalam suatu reaktor ya, reaktor. Semakin besar luas permukaannya. Nah, SA itu menunjukkan luas permukaan per unit massa katalis. Satuannya ya pasti ya satuan massa per gram katalis ya. Nah, jadi hubungan antara CI.S aksen dengan CI.S itu adalah CI.aksen apa CI.S aksen itu sama dengan CI.S per SA. Nah, kemudian tadi konsentrasi total aktif site ya. Disebutnya apa? CT kan tadi ya. Konsentrasi total sisi aktif katalis itu kita bisa nyatakan sebagai total dari aktif site baik yang belum terisi maupun yang sudah terisi. Jadi CT ya atau konsentrasi total dari aktif site itu merupakan ya total semua ya, total dari aktif site semua baik yang belum terisi oleh molekul reaktan maupun yang sudah terisi oleh molekul reaktan. Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk persamaan ya, CT itu sama dengan CV ya. CV adalah konsentrasi dari aktif site yang belum terisi ya oleh molekul reaktan. Ya. Ditambah dengan konsentrasi dari aktif site yang sudah terisi oleh molekul reaktan, yaitu di sini adalah molekul reaktan A dan molekul reaktan B. Jadi totalnya CT itu sama dengan CV plus CA.S plus CB.S. Contohnya ini ya. Jadi misalkan ini saya ambil gambar dari Populor juga. Nah ini yang ini merupakan aktif site ya dari ini penampang katalis. Kemudian ini merupakan sisi aktif dari katalis. Nah ini sisi aktif site yang sudah mengikat atau sudah apa ya sudah ada molekul reaktan yang terikat pada sisi aktifnya. Kalau ini belum, ini sudah oleh molekul B, ini belum. Nah, jadi kalau kita mau menentukan nilai CT ya dari katalisator tersebut, di mana CT merupakan
konsentrasi total active site si katalisatornya, berarti CT sama dengan konsentrasi active site yang belum diisi ya, ini ditambah dengan konsentrasi dari active site yang sudah mengikat reaktan, yaitu reaktan A berarti ya Ca.S, kalau yang sudah terikat, yang sudah mengikat molekul reaktan B ya berarti Cb.S. Itu ya. Nah, ini untuk menyatakan konsentrasi total active site pada katalis bersama 4. Ya. Nah, di sini saya pakai kasus ya. Sekarang kita coba untuk menentukan persamaan apa ya, kasus adsorpsi isotermis ya. Jadi proses adsorpsi molekul gas hidrogen pada katalis Cu pada suhu tetap ya, yaitu 25 derajat Celcius. Proses adsorpsinya yang pertama ya, proses adsorpsi yang pertamanya adalah eh, hidrogen itu, gas hidrogen teradsorb dalam bentuk molekul H2. Kita cobanya itu, karena ada beberapa kemungkinan ya. Bisa teradsorbnya atau yang menempel pada sisi aktif itu dalam bentuk atom H atau bisa juga dalam bentuk molekul hidrogen atau H2. Nah, itu ini kita coba dulu, kita anggap ya, gas hidrogen itu teradsorb dalam sisi aktif si katalisnya dalam bentuk molekul dulu ya. Jadi persamaannya H2 plus S ya. S tadi kan sisi aktif katalis. Ya. H2 adalah molekul yang akan teradsorb, yang akan diadsorb oleh komponen aktif katalis. Nah, H2.S ya kan? Tadi ya, ini sudah saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Ini apa sebelumnya tadi, di slide sebelumnya. Nah, ini. Jadi kalau dari reaksi ini ya, ini kita asumsikan bahwa gas hidrogen diadsorpsi ya dalam bentuk molekul. Bila ya, kalian bisa membedakan antara istilah molekul, atom, udah pasti bisa ya. Nah, kalau ini kan molekul. Kalau atom ya atom H. Jadi ini kita awalnya kita asumsikan hidrogen itu diadsorb dalam bentuk molekul, molekul gas hidrogen itu H2. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, untuk yang contoh ini, hidrogen ini tidak bereaksi ya. Jadi hidrogen di sini hanya mengalami proses adsorpsi aja. Dan reaksi adsorpsinya ini berlangsung elementer. Maksudnya gimana? Pernah dengar istilah reaksi elementer ya? Nah, kan ya kalau reaksi elementer kan reaksi yang koefisien stokiometrinya itu ya, koefisiennya atau ordenya itu sama dengan koefisien stokiometri ya kan, reaksi elementer. Order reaksinya sama dengan koefisien eh, reaktan ya, ataupun produk dalam suatu persamaan reaksi kimia. Nah, di sini juga sama. H2 tidak bereaksi, jadi hanya mengalami proses adsorpsi aja pada katalisator Cu ya. Dan reaksi adsorpsinya ini berlangsung elementer. Kemudian yang harus kita perhatikan lagi, yang poin kedua, laju penggabungan molekul H2 pada permukaan sisi aktif katalis ya maksudnya. Jadi kalau dikatakan istilah permukaan itu yang dimaksud adalah permukaan sisi aktif katalis. Ini sebanding, jadi kita asumsikan ya, sebanding dengan jumlah tumbukan molekul dengan permukaan tiap satuan waktu. Jadi kita anggap setiap ada molekul hidrogen yang menumbuk permukaan atau sisi aktif katalisnya, ya langsung terikat gitu ya, pada sisi aktif katalis. Nggak ada yang gagal lah ya, langsung terikat pada sisi aktif katalis tersebut. Nah, jadi di sini dikatakan laju penggabungan molekul gas hidrogen pada permukaan sebanding dengan jumlah tumbukan molekul dengan permukaan tiap satuan waktu. Nah, kemudian yang berikutnya, laju tumbukan berbanding langsung dengan tekanan parsial gas hidrogen. Kan kalau kita bekerja dengan fluida gas ya, kita bisa menyatakan apa namanya? Konsentrasi diwakili dengan tekanan parsial ya. Pengertian tekanan parsial apa? Tekanan yang didesakkan oleh komponen tersebut ya. Kalau misalkan dalam sistem ada beberapa komponen, komponen A, B, C, D, ya.
banyak atau jumlah dari tekanan parsial masing-masing komponennya itu sama dengan tekanan total. Tapi tekanan parsial ini ya tidak bisa terukur alat ukur. Kalau yang terukur alat ukur ya tekanan total ya. Jadi tekanan parsial ini hanya tekanan imajiner aja untuk memudahkan kita engineer dalam melakukan perhitungan ya. Untuk mempermudahkan. Jadi sebenarnya realnya ya hanya ya nggak ada sebenarnya nggak bisa terukur kalau dengan menggunakan alat ukur. Kalau menggunakan alat ukur tekanan kita nggak bisa menentukan besarnya tekanan parsial. Nah, di sini laju tumbukannya itu berbanding langsung dengan tekanan parsial gas hidrogen atau pH2 ya. Kemudian yang keempat yang harus kita perhatikan, gas hidrogen ini hanya diadsorb pada active site yang kosong. Jadi kalau sisi aktif yang sudah mengikat gas hidrogen, ada gas hidrogen lain yang menumbuk ya tidak akan terikat gitu ya. Nah, ini asumsi kita ambil. Jadi hidrogen itu ya hanya diabsorb pada sisi aktif yang masih kosong atau vacant site. Ya, berikutnya ya. Nanti ada banyak persamaan, ada sampai 60 persamaan ya. Nah, dalam kondisi ini ya, dengan tadi ada beberapa hal yang kita harus kalian perhatikan. Nah, berlaku laju penggabungan ya. Laju penggabungan itu ya berarti pada waktu molekul reaktan itu menumbuk sisi aktif, terus kan terikat sisi aktif, itu berarti dianggapnya laju penggabungan sama dengan Ka ya, dikali dengan tekanan parsial gas hidrogen dikali dengan Cv. Cv itu kan konsentrasi sisi aktif yang masih kosong. pH2 tekanan parsial gas hidrogen, kemudian Ka adalah konstanta proporsionalitas dari proses penggabungan kalau Ka. Kalau K strip A, nah ini konstanta proporsionalitas dari pelepasan spesi A pada spesi gas hidrogen pada permukaan katalis. Jadi untuk proses adsorpsinya itu ada laju penggabungan Ka sama dengan tekanan parsial H2CV, laju pelepasannya K min A CH2 dot S ya. Ya kan? Kalau penggabungnya kan karena memang ya terikat pada sisi aktif yang masih kosong, jadi pengalihan di sini CV. Tapi kalau pelepasan kan dari yang gas hidrogen itu sudah terikat pada sisi aktif terlepas. Nah, jadi CH2 dot S. CH2 dot S berarti komponen aktifnya, sisi aktifnya itu sudah mengikat H2 molekul ya. Nah, kemudian sorry. Jadi laju adsorpsi total ya. Laju adsorpsi total pada proses adsorpsi isotermis ya. Ini kita bisa nyatakan RAD sama dengan laju penggabungan dikurangi dengan laju pelepasan. Jadi laju adsorpsi total atau RAD itu bisa nyatakan sebagai RAD sama dengan Ka kali tekanan parsial gas hidrogen kali CV min dan ya. Ini untuk menyatakan laju adsorpsi total. RAD sama dengan ini. Nah, kemudian kalau ini sih tinggal aljabar ya dianggapnya kayak aljabar biasa ya, variabel-variabel. Di sini Ka-nya kita keluarkan. Jadi Ka-nya dikeluarkan, berarti kan dalam kurung pH2 dikalikan CV min CH2.S per Ka. K-nya ini K besar ya. Ini K besar, kalau ini K kecil. Tadi kan K kecil ini kan konstanta proporsionalitas dari proses penggabungan ataupun kalau yang min ada tanda minusnya berarti yang pelepasan. Nah, kalau K-nya besar ya, ini merupakan konstanta kesetimbangan adsorpsi. Konstanta kesetimbangan adsorpsi, di mana hubungan antara konstanta kesetimbangan adsorpsi dengan konstanta proporsionalitas baik penggabungan maupun pelepasan itu dinyatakan dengan ini. Ka ya, konstanta kesetimbangan adsorpsi sama dengan perbandingan antara konstanta proporsionalitas pada proses penggabungan dibanding atau dibagi dengan konstanta proporsionalitas pada proses pelepasan. Ya. Nah, jadi dari persamaan 7 ini kita bisa modifikasi menjadi persamaan 8 ya. Nah, itu bisa kalian
Perhatikannya untuk proses absorpsi isotermis. Nah, kemudian pada kondisi setimbang ya, pada kondisi setimbang nilai dari RAD-nya ini sama dengan 0. Jadi pada kondisi setimbang nilai RAD-nya sama dengan 0. Karena kalau pada kondisi setimbang ya berarti laju penggabungan akan sama dengan laju pelepasan. Ya kan sama kayak kita belajar apa waktu reaksi reversibel ya. Kalau misalkan dalam satu sistem berlangsung reaksi reversibel, kalau pada kondisi setimbang tercapai kan pada waktu kecepatan reaksi ke kanan sama dengan kecepatan reaksi ke kiri. Nah ini juga sama. Jadi pada kondisi setimbang untuk proses absorpsi termis itu berarti laju penggabungan ya, laju penggabungan tuh akan sama dengan laju pelepasan. RAD-nya sama dengan 0. RAD-nya sama dengan 0. Nah, terus nih berikutnya ya. Masih ingat kan ya CT apa? Kalau kalau online gini nggak bisa ditanya ya. Susah nanyanya. Ya. Jadi sekarang pada kondisi timbang nilai RAD-nya sama dengan 0 ya. Maka berlaku CT, CT ini kan konsentrasi total sisi aktif sama dengan CV, CV adalah sisi aktif yang belum mengikat molekul reaktan ya, ditambah dengan sisi aktif yang sudah mengikat molekul reaktan, namanya molekul hidrogen. Ya, ini kan persamaannya ini nih. Nah, ini kan persamaannya. Nah, jadi CT sama dengan CV plus CH2.S. Kemudian pada kondisi keseimbangan kan atau nilai RAD-nya sama dengan 0 berarti ya laju penggabungan sama dengan pelepasan ya. Penggabungan tadi kan sudah. Aduh, Aduh. keselandu. Ya, itu bisa kesandung tuh nyimak kuliahnya sambil ngapain coba ya. Suruh diam dulu videonya baru saya mulai lagi. Oke. Nah ya, nah kemudian eh, tadi ya pada kondisi setimbang RAD-nya sama dengan 0, berarti ya laju penggabungan sama dengan pelepasan. Kemudian dari sini kalian bisa dari persamaan 10 jadi persamaan 11 ya. Jadi CH2.S sama dengan K besar ya, konstanta kesetimbangan adsorpsi ya, dikali CV dikali tekanan parsial H2. Saya paham ya, ini kan eh, kalau CH2S berarti kan sama dengan Ka per Kmen A ya. Nah, Ka per Kmen A itu kan konstanta keseimbangan. Nah, harus dikali CV dikali pH, tekanan parsial gas hidrogen. Gitu, ya. Kemudian sama dengan lagi, sama dengan Ka dikali tekanan parsial gas hidrogen, CV-nya kita ganti. Ya. CV itu kan konsentrasi sisi aktif yang belum terisi oleh molekul reaktan, ya, atau dia belum ada molekul reaktan yang terikat di situ. Nah, sedangkan kita tahu hubungannya kan CT itu sama dengan CV plus CH2.S. Berarti CV sama dengan CT dikurangi dengan CH2.S, ya kan? Nah, jadi di sini CV-nya saya ganti dengan CT min CH2.S. Sehingga persamaan persamaan untuk menentukan konsentrasi sisi aktif katalis yang sudah mengikat gas hidrogen sama dengan perbandingan antara Ka dikali tekanan parsial gas hidrogen dikali CT per. Nah, ini yang saya maksud tidak bisa kalian hafal. Karena nanti kalau senyawanya beda, reaksinya beda, ya ininya akan beda lagi semuanya. Nah, jadi kalian harus tahu CT itu apa ya. Terus untuk menentukan nilai CT itu sama dengan apa plus apa terus tahu. CV itu apa?
Nah, jadi biar kalian nanti bisa mau soalnya diganti ya kan, tetap bisa menyusun. Tadi makanya saya minta kalian untuk menyimaknya, jadi biar runut simbol-simbolnya kalian perhatikan, jadi bisa ngikutin nanti kalau. Karena ini nggak akan dihafal ya, jadi harus dipahami. Nah, nih, jadi CH2.S ini sama dengan Ka dikali tekanan parsial gas hidrogen dikali Ct. Kalau dari sini kan aljabar biasa ya, dari sini nih. Nah, kan ini kan kalau kalian kalikan kan Ka kali tekanan parsial gas hidrogen dikali Ct, ya kan? Kemudian Ka, konstanta keseimbangan ya, dikali tekanan parsial gas hidrogen dikali dengan CH2.S, ini kan? Nah, jadi kita bisa menentukan ini nilai CH2.S ya. Itu berarti sama dengan eh, Ka kali tekanan parsial gas hidrogen dikali Ct per 1 plus. Nah, ini harus bisa nih. Ini aljabar biasa sih. Gitu ya. Ya, nanti kalau kalian masih bisa ngebayangin, ini diuraikan aja. Ini kali ke sini ya, Ka pH2Ct, kemudian dikurangi dengan Ka kali P tekanan parsial gas hidrogen dikali dengan konsentrasi H2.S ya. Nah, terus habis itu kalian ubah lagi untuk menentukan CH2.S-nya. Nanti akan dapat persamaan 12 ini. Nah, untuk proses absorpsi ya, jadi persamaan 12 ini merupakan tipe yang kita sebut dengan Langmuir isoterm. Langmuir isoterm di mana tadi hubungan antara konsentrasi aktif site yang sudah mengikat hidrogen itu berbanding lurus dengan tekanan parsial gas hidrogennya. Nah, itu berarti merupakan ciri dari model atau tipe Langmuir isoterm. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu nggak sampai di sini sebelum saya lanjut? Oh, nggak ada. Ini masih banyak ya, lama ternyata saya nyampeinnya. Nah, soalnya kalau cepat nanti juga khawatir ya karena online ya, online saya juga nggak bisa ngelihat ya kalian gimana ini ya. Jadi nggak apa nanti kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya di minggu depan ya. Nah, kalau di buku saya sekalian benar bisa keburu sama latihan soal. Nah, kemudian untuk mengetahui apakah mode yang diajukan sesuai dengan hasil eksperimen atau tidak, ya kita bisa gunakan metode linearisasi dari persamaan. Jadi udah pasti bisa lah ya, udah sering untuk melinearkan. Kita punya persamaan, kemudian kita linearkan, kita bikin rubah ke bentuk Y sama dengan gitu kan. Ya, di sini eh, tekanan pada gas hidrogen per CH2.S ya, sama dengan 1 per, ini dari sini ya, dari persamaan sini, kita rubah ke persamaan 13 untuk apa namanya, untuk mempermudah ya. Nanti kan kalian untuk kasus persoalan yang ini tuh nanti pakai ada datanya gitu ya. Nanti kalian mau menyusun persamaannya, kemudian menyelesaikan gitu perhitungannya. Ya, ini agak, ya pasti jauh satu soal jawabannya nggak pendek ya. Ya, karena tahapannya ada beberapa. Nah, dari persamaan 12 nanti kalian bisa kalau misalkan masih bingung kalian bisa kotret sendiri ya. Ini harusnya sih sudah terbiasa kalian untuk proses ini apa linearisasi ya. Dari persamaan 12 kita linearisasikan jadi persamaan 13. Jadi tekanan parsial gas hidrogen per CH2.S itu sama dengan 1 per ya. 1 per Ka dikalikan dengan Ct plus tekanan parsial gas hidrogen per Ct. Jadi ini harus kalian kali silang dulu. CH2.S dikali 1 ditambah CH2.S dikalikan apa Ka kali tekanan parsial gas hidrogen. Nah, kalau sudah kita kelompokkan ke sini. Apa namanya? Tekanan parsial per CH2S sama dengan kita pecah ya 1 per plus. Nanti bisa kalau di kotret bisa ya. Nanti. Nah, kemudian jadi kita bisa mendapatkan atau bisa kita plot ya hubungan antara ini adalah Y-nya pH2 per CH2.S versus tekanan parsial gas hidrogen. Kemudian gradiennya itu adalah 1 per Ct. X-nya kan ini pH2 ya. Jadi kalau misalkan nanti kalian plot ya ini. Eh,
Nah, ini gini ya. Nah, gitu. Yang ini kan yang pH2 per CH2.S, yang di sini yang tekanan parsial gas hidrogen yang X-nya. Nah, kemudian nanti kalau kalian gambar ya gradiennya 1/CT kan kalau ionisasi ya. Dan interceptnya yang ini. Nah, ini interceptnya 1/KACT. Nah, itu ionisasi kayak gitu. Nah, kalau dari data yang ada ya, kemudian kita plot di grafik ini tidak linear, nah berarti gas hidrogen tadi itu tidak diadsorb dalam bentuk. Jadi kalau tadi ya kita kan udah panjang nih. Nah, pas kita plot di grafik ternyata dia tidak linear. Nah, berarti gas hidrogen itu diadsorbnya bukan dalam bentuk molekul, tapi kemungkinannya dalam bentuk atom. Jadi kita susun lagi. Ya. Jadi setelah dicoba, oh ternyata tadi kan baru diasumsikan ya. Kita asumsikan yang pertama, kita anggap gas hidrogen itu terabsorb dalam bentuk molekul dulu. Molekul gas hidrogen ya. Tapi setelah kita cek misalkan nanti dari proses sampai dengan tahap ionisasi ini kita plot ternyata grafiknya tidak linear, berarti kan nggak sesuai nih. Ya. Nah, berarti ada kemungkinan gas hidrogen itu terabsorb dalam bentuk atom, bukan molekul. Kita bikin lagi dari awal lagi ya, dari awal lagi. Nah, sekarang kita uji absorpsi isotermis, tapi yang terabsorb pada sisi aktif CU-nya itu adalah atom hidrogen, bukan molekul hidrogen. Jadi reaksinya jadi beda lagi. Ya. H2 plus 2S ya. Tadi kan H2 plus S. Ya, karena kan satu sisi aktif itu ya mengikat satu molekul ya. Tapi sekarang karena yang mengikat itu dalam bentuk atom, berarti ya untuk satu molekul hidrogen kita butuh dua sisi aktif ya. Tadi kan harus sebanding ya. Karena apa namanya, yang mengabsorb itu hanya sisi aktif yang kosong, tidak yang sudah terisi. Nah, jadi kalau kita mau mengabsorb dua atom hidrogen ya kita butuh dua sisi aktif katalis. Makanya persamaannya menjadi H2 plus 2S ya. Jadi apa namanya? 2H.S. Nah, ini berarti ada dua sisi aktif yang sudah mengikat atom hidrogen masing-masing satu ya. Nah, ini disebut dengan adsorpsi disosiasi ya. Ya kita ulang lagi. Laju adsorpsinya sama kayak tadi. Tadi kan reaksinya elementer ya. Nah, jadi koefisiennya, sorry, ya. Kalau elementer berarti kan koefisien di sini ya sama dengan orde reaksinya. Pangkatnya 2. Elementer tuh. Nah, jadi laju adsorpsi dapat dinyatakan sebagai sama tadi. Laju penggabungan dikurangi dengan laju pelepasan ya. Laju penggabungannya kan ini ya. Masih ingat kan? Ka dikali tekanan parsial gas hidrogen dikali dengan CV pangkat 2 ya, pangkat 2. Nah, CV-nya kan tadi konsentrasi sisi aktif yang kosong yang belum terisi dikurangi dengan laju pelepasan K min A CH dot S pangkat 2 sama yang ke-14 ya. Terus dari 14 ya kalian bisa silakan lagi ke persamaan 15 ya, sama kayak tadi sebelumnya. Kemudian pada kondisi timbang RAD-nya sama dengan 0. Kalau pada kondisi timbang berarti laju penggabungan sama dengan laju pelepasan ya. Ya tinggal disamakan ini kan berarti RAD-nya sama dengan 0. Berarti KAPH2CV kuadrat sama dengan K min A CH dot S pangkat 2 ya. Nah, nanti ya kalian modifikasi dikit nanti dapat persamaan 16. Kemudian di persamaan 16 kan CH.S pangkat 2. Nah, kalau untuk kita mau menentukan CH.S-nya, konsentrasi komponen aktif yang sudah mengikat atom H ya, itu berarti sama dengan Ka kali Ka adalah konsentrasi kesetimbangan, dikali tekanan parsial gas hidrogen, dipangkatkan setengah, dikali dengan CV. Ya kan, akar CV kuadrat. Sama 17. Jadi ini kan nggak bisa dihafal sama kalian, harus dipahami ya. Nanti kalau soalnya beda,
kasusnya beda, ya ini beda, tapi prinsipnya sama. Kalau kalian pelajari lagi, prinsipnya sama. Nah, terus sama kan tadi kan juga pada waktu kita menyelesaikan proses adsorpsi isotermis, kalau kita anggap hidrogennya terabsorb dalam bentuk molekul kan juga sama, kita menentukan CT ya. Nah, cuman tadi CT-nya kan sama dengan CV plus C, di sininya H2 ya kan, H2.S. Cuman sekarang CT-nya sama dengan CV plus CH.S. Nah, karena yang terikat pada komponen sisi aktifnya adalah atom, atom hidrogen, bukan molekul, makanya sini CH.S. Ya. Kemudian eh, dari persamaan 17, nih ya, nih kita bisa dari persamaan 17 ya tinggal substitusi aja ya. CV-nya kalian ganti dengan ini berarti kan CV sama dengan CT min CH.S ya kan. Terus nanti ya CH.S sama dengan ya, nanti jadi di persamaan 19. CH.S sama dengan Ka kali tekanan proses gas hidrogen 14,5 kali CT ya. Nah, terus ya sama tadi proses linearisasi ya. Kita linearkan untuk yang ini. Nah, jadi sama tahapannya. Tekanan parsial gas hidrogen pangkat setengah per CH.S sama dengan 1 per ya. Tambah dengan, ya ini adalah sebagai X-nya, yang ini 1 per CT kan gradiennya. Nah, jadi kalau grafik dari persamaan 20 ini tuh menunjukkan pola yang linier, berarti kita bisa nyatakan bahwa gas hidrogen itu diabsorb pada Cu dalam bentuk atom, bukan molekul. Ya. Nah, udah. Jadi sudah sampai adsorpsi isotermis. Kemudian tahap berikutnya, setelah adsorpsi kan reaksi, ya, reaksi permukaan. Ya, reaksi permukaan. Uh, proses adsorpsi spesies A ya, proses adsorpsi spesies A menuju permukaan katalis. Ini sama reaksi seperti ini, A plus S ya, jadi A dot S. Nah, kemudian laju adsorpsi spesies A, laju adsorpsi spesies ya, pada permukaan katalis itu bisa kita nyatakan dengan RAD sama dengan Ka dikali dengan Pa kali Cv min Ca dot S per Ka. Ini laju adsorpsi spesies pada permukaan katalis. Itu bisa kita nyatakan dengan RAD sama dengan Ka kali jadi lucu tapi ilfil. Ya, jadi setelah terabsorb di permukaan katalis, spesies A itu akan bereaksi menurut berbagai cara. Nah, ini dibahas di Vogler. Ini kalau kalian buka Vogler, saya buka yang dia edisi 4 atau edisi 5 juga sama ya. Ada tiga mekanisme reaksi permukaan pada sisi aktif katalis. Ada mekanisme single site, mekanisme dual site, sama mekanisme Ehlers-Danlos. Ini tuh juga sama tadi ya, reaksi adsorpsi itu kan tadi laju adsorpsi penggabungan dikurangi dengan pelepasan tadi. Terus ini kan tadi kan sudah kita lakukan tadi ya, sederhanaan ya, ini sama. Tapi ini saya langsung di persamaan 21 ini langsung, nanti kalian kalau mau belajar artinya bisa ngurai sendiri.
Nah, sekarang saya bahas untuk yang mekanisme reaksi permukaan ya, tiga mekanisme satu, dua, dan tiga. Yang pertama saya bahas ya mekanisme single site dulu. Jadi untuk reaksi permukaan, kalau mekanismenya adalah mekanisme single site, ini reaksi terjadi langsung pada daerah permukaan katalis, di mana reaktan itu teradsorb. Jadi di mana reaktan teradsorb pada sisi aktif katalis, nah, langsung terjadi reaksi di situ. Jadi persamaannya uh, molekul molekul reaktan A ya yang terikat pada sisi aktif katalis, nah, dinyatakan dengan A.S ya simbolnya ya. Nah, kemudian dia langsung bereaksi di sini. Dari sini terkonversi menjadi produk. Produknya adalah produk B. Jadi produknya juga ya masih terikat di sisi aktif karena kan belum proses desorpsi ya. Nah, nanti setelah reaksi permukaan baru desorpsi. Desorpsi itu ya pelepasan. Pelepasan molekul produk dari sisi aktif katalis ya. Untuk reaksi permukaan elemental seperti di atas ya, berlaku persamaan laju berikut. Simbolnya RS. RS adalah laju reaksi permukaan. Ya, laju reaksi permukaan. RS sama dengan KS dikali dengan CA.S. Ini ya, nih. RS sama dengan KS dikali dengan C, konsentrasi CA.S ini berarti konsentrasi sisi aktif katalis yang sudah mengikat molekul A, ya kan? Nih, CA.S. Dikurangi dengan ini eh, apa namanya? Kamen S ya, Kamen S kali dengan CB.S ya sama konsentrasi apa namanya? Konsentrasi dari sisi aktif katalis yang sudah mengikat atom ya, atom atau molekul ya, atom B lah gitu. Terus dari ini kita bisa sederhanakan ke sini, ya, di mana ini K besar ya K-nya, KS itu adalah nilai atau perbandingan antara KS per K min S. Nih kalau di bentuknya seperti ini ya. Kalau single site, ini sisi aktif katalis kan. Nah, terus dia sudah ada molekul A yang terabsorb di sini. Nah, langsung bereaksi di sini. Langsung bereaksi di sini dan langsung dan terkonversi menjadi B. Nah, ini berarti kan jadi CB.S. Ini CA.S. Nah, kemudian kalau untuk yang konstanta keseimbangan reaksi tadi dia tak berdimensi ya. Ini untuk ingat untuk mekanisme apa namanya persamaan yang menyatakan reaksi permukaan ya simbolnya lah RS. RS sama dengan nih KS kali C yang sebelah kiri sama ya. Nah, ingat ya. Ini untuk yang single side. Kalau double side ada dua tipe. Mekanisme double side ada dua tipe. Ya, tipe yang pertama, sebelum bahas tipe yang pertama ya. Jadi kalau untuk yang double side ini reaktan yang teradsorb itu berinteraksi dengan site yang lain. Kalau di single site tadi kan reaktan yang teradsorb pada sisi aktif katalis ya langsung bereaksi di situ ya kan, hingga terkonversi menjadi produk B. Tapi kalau yang double site, reaktan yang teradsorb itu berinteraksi dengan site yang lain. Mau set yang lain itu bisa set yang sudah terisi oleh apa namanya molekul reaktan atau bisa juga yang belum terisi. Gitu ya. Jadi intinya reaktan yang sudah terasap itu dia berinteraksi dengan set yang lain, di mana set yang lain itu bisa yang sudah terisi maupun yang belum terisi bisa, termasuk ya, untuk membentuk produk. Itu tipe yang, jadi contoh tipe yang satu seperti ini. Untuk yang dual side ya, ini tipe yang dual side. Ini misalkan ini sisi aktif katalis yang sudah mengikat reaktan A, ini sisi aktif
katalis yang masih belum mengikat molekul ya. Nah, tapi kalau double side ya reaktan A ini bereaksi dengan sisi side yang lain gitu dengan di sini ya berinteraksi dengan side yang lain untuk menghasilkan produk gitu. Mau di sini side-nya ini sudah terisi atau belum, bisa terisi bisa belum, pokoknya dia ada interaksi lah itu berarti udah masuk ke mekanisme double side. Contohnya di sini kalau dari Vogler dia ngasih contohnya proses absorpsi dari A ya bereaksi dengan ya tadi sisi kosong yang ada di sampingnya ya untuk membentuk sisi kosong yang lain ya. Sisi kosong yang lain di mana produk itu akan terabsorb. Contohnya ini. Contoh adalah proses dehidrasi dari butanol. Ini butanol ya, kemudian dia jadi C4H8 ya plus H2O. Itu untuk yang dua side yang tipe pertama. Nah, sehingga di sini tuh untuk persamaannya ya bisa tulis kayak gini berarti ya. A.S ya, karena kan interaksi antara komponen aktif yang sudah mengikat molekul reaktan berinteraksi dengan sisi aktif yang lain ya. Mau sisi aktif yang lainnya kosong atau terisi. Kalau ini di sini dari persamaan ini dia kosong ya. Sehingga menghasilkan produk B.S plus S. Ya. Nah, berarti laju persamaan reaksinya RS sama dengan KS dikali CA dot S kali CV. Itu berarti yang ini ya kan? KS dikali CA dot S dikali CV. CV itu konsentrasi sisi aktif yang belum terikat. Dikurangi sebelah kiri. Ya. Main harusnya di sini ya. Main K main S maksud saya. K main S dikali CB dot S dikali CV. Nih. Ya. Cuman K main S-nya ya saya nyatakan saya bagi dengan ini kan KS ya KS per KS. Jadi kan jadi ini per KS jadi per KSK besar ya pusat kesimbangan. Nah, jadi persamaan 23. Ini untuk yang tipe 1. Operasi permukaan, mekanisme yang double side yang tipe 1. Kalau untuk yang tipe 2 ya, ini masih yang double side yang tipe 2. Kalau yang tipe 2 misalkan kayak gini. Jadi reaksinya itu antara dua sisi aktif ya, di dua molekul yang masing-masing terikat pada sisi aktif yang berbeda. Tuh ya. Misalkan contohnya ini reaksi antara gas CO dengan O ya, atom O yang masing-masing sudah terikat pada sisi aktif dari PT, katalisatornya PT, platina ya. Nah, inilah sisi jadi CO ya sudah terikat di sisi aktif dari apa katalisator PT ya. Demikian juga dengan atom O-nya juga sudah terikat pada sisi aktif si katalisnya. Sudah terabsorb lah ya, udah di situ. Nah, ini berarti di sini membentuk CO2. Plus S. Kalau kita nyatakan dengan persamaan reaksi permukaan ya, lanjut RS sama dengan yang di sini dulu. KS dikali dengan C ya. Kemudian CO dot S dikali dengan CO dot S. Dikurangin yang sini ya. C CO2 dot S ya, kali dengan CV ya kan? Karena kan dia belum mengikat molekul atau masih vakan ya, makanya CV per S. K-nya besar. Itu ya. Nah, harusnya sekarang sudah mulai bisa membayangin ya kenapa kok persamaan reaksi permukaannya untuk yang ini
Kok seperti ini. Ya, itu harus ya mudah-mudahan udah bisa. Kemudian nah ini ya kalau untuk yang masih double side ya. Ini daya dari ini nih kebalik saya harusnya ini dulu baru contoh ya. Yes, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau untuk yang double side molekul B ya terikat terasop pada sisi aktif ya sama yang A, C, D. Berarti kalau kita tulis persamaannya menjadi ini A dot S, ini B dot S ya. Yang C menjadi C dot S plus D dot S. Terus bersama reaksinya ya sama. Ya, seperti ini berarti KS kali CA dot S kali CB dot S min ya. Harusnya kalau mau kan tapi ya. Tapi ini kalau ini kan sudah KS sudah saya keluarkan ya. Kalau KS sudah dikeluarkan jadi di sini di per KS ya. K besar ini. Nah, C dot CS kali C D dot S. Nah, kemudian oh ada tiga tipe malah yang double set ya. Yang double set ada tiga tipe. Tipe satu, tipe 2, tipe 3. Kalau yang tipe 3 ini ada dua jenis active site yang dapat berinteraksi dengan reaktan. Yang bisa berinteraksi dengan reaktan. Misalkan A dot S ya. A dot S ditambah dengan B dot S aksen menjadi apa? C dot S aksen plus DS. Hmm. Jadi sisi aktifnya ada dua. Kalau selama ini kita bahas kan sisi aktifnya ya satu ya, PT aja. Nah, sekarang ini sisi aktifnya ada dua, yaitu PT dan Fe gitu ya. Jadi dua jenis aktif set yang bisa berinteraksi dengan reaktan, yaitu aktif set S dinamakan dengan S dan S aksen. Ya, seperti ini ya, untuk yang double set. Double set yang tipe 3. Berarti kalau kita buat persamaan laju untuk reaksi ya, untuk reaksi permukaan, persamaan laju untuk reaksi permukaan di atas, RS sama dengan KS kali kali ya, kemudian C A dot S ya, C A dot S dikali C B dot S min C, nah ini simbolnya kita anggap beda ya. Oh ini harusnya CB-nya CB dot S aksen ini harusnya ya, karena kan ini bentuknya sisi aktifnya beda. Nah, sama-sama kayak ini C C dot S aksen ya. Kemudian dikali dengan C D dot S per KS. Persamaan 25 ya. Jadi untuk yang reaksi permukaan yang sudah saya bahas ya, yang model 1, model yang single site, yang sama yang model 2 itu model double site, itu sering kita kategorikan sebagai model Langmuir-Hazelwood ya. Hazelwood. Untuk yang model 1 dan model 2. Model 1 itu single site, mekanisme single site, model 2 adalah mekanisme double site. Mekanisme double cell ada tiga tipe ya, tipe satu, tipe 2, tipe 3. Nah, baik model satu maupun model 2 itu kita sering kategorikan sebagai model Langmuir-Hazelwood. Nah, kemudian yang tadi ya, mekanisme reaksi permukaan yang ketiga, itulah mekanisme L radial ya. Di sini terjadi reaksi antara molekul reaktan yang teradsorb dengan molekul fase gas tapi yang tidak teradsorb. Jadi molekul fase gas yang bereaksi dengan molekul fase gas B nih ya, B, yang bereaksi dengan A ini, B-nya ini tidak terabsorb pada komponen aktif katalis. Jadi makanya persamaannya untuk yang mekanisme yang ketiga ini, persamaannya seperti ini, A dot S, berarti molekul A ini terikat pada aktif site si katalis ya,
berinteraksi dengan atau bereaksi dengan reaktan B. Reaktan B adalah fase gas yang tidak terasap atau tidak terikat pada sisi aktif katalis, sehingga terbentuk produk C.S. Dengan bentuk produk ya, nah, produknya tapi terikat pada sisi aktif si katalisnya. Nah, jadi dari persamaan reaksi di atas, sama reaksi ini, kita bisa menyusun persamaan laju reaksi permukaannya, yaitu RS sama dengan, ya sama nih ya, yang sini dulu. KS dikali dengan C A dot S dikali dengan, nah B ini dinyatakan dengan tekanan parsial B, PB. Dikurangi dengan, ya sama, C C C dot S per KS. K besar ini ya, K besar. Nah ini untuk yang L-radial. Oke, ini gambarnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah proses desorpsi. Jadi tadi sudah adsorpsi, setelah adsorpsi kemudian reaksi permukaan ya. Kita sudah menyusun persamaan reaksi permukaan, tadi sudah menyusun persamaan untuk laju pada proses adsorpsi, pada proses difusi internal ya. Nah, sekarang yang terakhir kita menyusun persamaan reaksi pada untuk proses desorpsi ya. Menyusun persamaan untuk laju desorpsi. Nah, jadi dari produk-produk hasil reaksi permukaan itu selanjutnya jadi setelah proses adsorb kebalikannya kan desorpsi. Jadi yang produk yang sudah terbentuk terus proses desorpsi. Proses desorb menuju ke fase gas. Proses desorpsi suatu spesies C dari katalis itu bisa kita nyatakan sebagai berikut. C.S, C plus S. Jadi proses desorpsi itu proses pelepasan produk yang tadinya dia kapasitas aktif katalis dilepas karena dia akan menuju ke bulk fluida ya kan, ya untuk mengalir keluar ya dari reaktor. Jadi sebenarnya laju desorpsi itu merupakan proses yang berlawanan dengan absorpsi ya, atau di sini dikatakan laju desorpsi itu merupakan negatif dari laju adsorpsi. Ya, jadi di sini ya sama untuk penulisan laju desorpsinya RDC sama dengan KD ya, di sini C C dot S main ini dinyatakan dengan tekanan parsial komponen C. Ini sisi aktif yang belum mengikat molekul ya CV per konstanta keseimbangan KDC, di mana KDC sama dengan 1 per konstanta keseimbangan C. Nah, jadi kalau KDC sama dengan 1 per KC, ya, berarti persamaan 27 ini bisa kita modifikasi menjadi persamaan 29. Ya, tuh, dirubah bentuknya aja, dirubah bentuknya. Nih ya, kan kita tadi KDC sama dengan 1 per KC. Dan itu aja yang dirubah. Di mana KDC ini itu merupakan konstanta kesetimbangan ya, konstanta kesetimbangan proses desorpsi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya sampai di sini dulu ya. Nanti berikutnya pertemuan besok sesuai dengan jadwal aja biar nanti minggu berikutnya lagi itu
apa namanya, minggu berikutnya lagi mungkin di reschedule ya karena tanggal merah ya. Kemudian hari Rabunya itu saya ke SS kayaknya ke seharian. Ya. Tapi tambah sedikit pada pas itu aja. Ini masih ada beberapa slide 18 ya, cuma karena sudah malam dan tadi juga sudah banyak materi yang saya sampaikan, kalian pelajari dulu. Nah, terus nanti ya di slide berikutnya, slide 30 sampai 48 dan 48 untuk materi ini. Ini tuh ya sama aplikasi dari tadi karena kita akan menentukan nih, akan menentukan eh, laju yang mana yang sebagai apa ya, yang akan kita gunakan untuk menentukan persamaan laju reaksinya ya. Apakah proses difusinya atau reaksi permukaan atau adsorpsi. Nah, gitu. Jadi nanti kita susun lagi, susun. Ya. Nah, ini saya bahas pas besok aja, pas offline besok ya. Nah, ini tadi kalian kalian pelajari dulu. Nanti saya share-nya besok aja untuk materinya selain kalian dengan yang pertemuan yang pertama. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum saya akhiri? Sudah cukup. Ini masih pada bangun atau sudah terlelap? Jangan-jangan nih. Nggak ada suaranya dari tadi. Masih, Bu. Ah, siap. Ya, disimak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau misalkan ada yang belum jelas, mungkin besok. Ya, mudah-mudahan dengan bahas yang ini, tahapan melanjutkan. Nanti saya ngulang lagi nih. Karena ya, sama seperti tadi ya. Sama nanti kita latihan soal, mudah-mudahan bisa lebih memberikan gambaran terkait dengan materi ini. Ya, intinya harus dipahami, harus simbol yang tadi dihafal ya. Sama tahapannya harus tahu, bisa kalian bisa ngebayangin gitu. Untuk nanti pada waktu menyelesaikan soal. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.